Video kali ini saya mau membagikan tips terkait kelimpahan. Oke, jadi ada pertanyaan, mungkin tidak hanya saya atau tidak hanya kamu, atau mungkin pertanyaan banyak orang. Kenapa saya tidak kaya? Kenapa saya tidak berkelimpahan materi? Kenapa saya gagal dalam bisnis? Kenapa saya sering ditipu? Jadi kalau kamu mengalami masalah berulang-ulang, kamu sudah berupaya, tapi tidak ada perubahan di sana. Bisa jadi ini adalah faktor alam bawah sadar. Jadi ternyata hal ini juga baru saya sadari setelah saya membaca beberapa buku yang mengungkap tentang misteri alam bawah sadar. Jadi begini, mekanisme kerja pikiran, indera kita itu menerima semuanya tanpa kita pilih-pilih. Dan ketika kamu kecil, umur 1-7 tahun, kamu belum punya filter logika. Apapun yang ditanamkan oleh lingkunganmu, terutama orang tuamu, itu membentuk karaktermu. Jadi dari situ kamu punya persepsi tentang kehidupan berdasar apa yang kamu lihat, kamu alami semasa kecil. Nah, ini berperan banyak pada bagaimana kamu menyikapi suatu masalah atau ketika kamu ingin mencapai satu hal. Jadi di akhir video ini nanti kamu bisa menggunakan meditasi mistik untuk menelusur beberapa hal yang tertanam secara bawah sadar yang membatasi peluang atau yang membuat kamu mengalami kegagalan berulang-ulang. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, saya awali dulu dari kata realitas. Apa sih yang nyata? Biasanya orang itu percaya ketika dia sudah mengalami. Tapi dari sisi spiritualitas, sebetulnya apa yang kamu percaya itu akan kamu alami. Jadi di setiap ajaran, baik agama maupun ajaran-ajaran spiritualitas, biasanya ada kata-kata tentang mikrokosmos, makrokosmos, Jakarta lain Jakarta. Kalau di Kristen itu ada di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi dunia yang di luar kita ini adalah cermin apa yang ada dalam mental kita. Nah, bukti yang paling sederhana sebetulnya, dalam kehidupan ini semua penuh iklan. Okay. Iklan itu disampaikan berulang-ulang. Dan karena berulang-ulang, itu diserap dalam alam bawah sadar kita. Jadi pada intinya, kadang kamu tidak perlu bukti. Kenapa orang menjadi mudah tertipu? Karena sesuatu yang sudah tertanam dalam alam bawah sadar, itu tidak lagi kamu analisa. Jadi modal percaya saja. Di kata-kata percaya, keyakinan, itu selalu diulang-ulang. Dan apa yang ditanamkan, itu yang memprogram manusia itu bergerak. Oke, jadi ini satu hal yang sederhana. Bahwa apapun yang kamu percaya, itu membentuk persepsimu. Dan persepsimu itu membentuk perilakumu. Sementara, satu hal yang sudah kamu percaya, itu terekam dalam alam bawah sadarmu. Padahal, percaya atau tidak percaya, itu bisa diprogram. Jadi bukti sederhananya tadi kembali seperti iklan. Bahwa perilakumu itu bisa dibentuk dengan informasi yang diulang-ulang. Nah, sekarang kuncinya adalah, apakah orang lain yang membentuk itu, atau dirimu secara sadar membentuk itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang blok mental. Ini yang tadi di awal saya ungkap. Sesuatu yang paling sulit itu yang tidak kita sadari. Nah, apa yang nanti kalian proses, itu sebenarnya membongkar ulang alam bawah sadar kalian. Jadi, yang saya katakan meditasi, kalian tidak perlu bingung dengan gangguan pikiran. Karena gangguan pikiran itu tadi sebenarnya adalah bentuk refleksi alam bawah sadar. Nah, ini yang saya katakan di fase kontemplatif. Fase ketiga, ya, semacam perenungan. Kamu mengamati sendiri pikiranmu. Nanti secara objektif, kamu nilai itu melalui jurnal. Oke, nah, bagaimana menelusur kandungan alam bawah sadar masa kecil? Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah kamu telusuri keyakinan semasa kamu kecil. Kemudian yang kedua, kamu perhatikan kata-kata yang sering kamu ucapkan atau kata-kata yang dalam batinmu. Kemudian yang ketiga nanti adalah menelusuri pola pikiranmu. Nah, mulai dulu dari yang pertama, keyakinan masa kecil. Jadi, kamu perlu menelusur seperti apa gambaran lingkungan paling dekatmu. Bagaimana orang tuamu mengajarkan sisi pandang mereka pada dunia, khususnya tentang uang, tentang bisnis, dan sebagainya. Secara sederhana, bisa dikategorikan dalam 3 hal. Jadi, lingkungan yang pertama, itu adalah dikatakan mungkin lingkungan primitif. Artinya kalau orang primitif, dia hanya bagaimana bertahan hidup. Jadi ini ditemukan ketika kamu ada di lingkungan yang serba terbatas. Mungkin orang tuamu tidak berkelimpahan, ya kan. Jadi selalu kata-kata yang diulang adalah bagaimana kamu bertahan hidup. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya. Kamu dibesarkan di lingkungan yang penuh ambisi, ya, penuh ego.
Semuanya tentang kompetisi dan bagaimana memenangkan kompetisi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tengah-tengahnya. Kamu dibesarkan di lingkungan yang orang tuamu lebih menekankan pada situasi yang aman, nyaman, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Nah, ini semua membentuk pola pikirmu, membentuk persepsimu tentang uang, kemudian juga tentang bisnis dan sebagainya. Nah, sekarang poin yang kedua tentang kata-kata. Jadi kata-kata itu nanti menjadi perenunganmu ketika kamu bermeditasi. Kata-kata apa saja yang sering saya ucapkan ke orang lain maupun dalam diri kamu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pola pikir. Sebetulnya manusia itu bukan makhluk berpikir. Manusia itu adalah makhluk emosional. Maka orang kadang sulit membedakan apakah dirinya berpikir atau mengkhawatirkan. Ketika dirimu berpikir, sebetulnya hanya ada dua hal di sini. Kamu punya logika, punya alasan, sekaligus kamu punya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini adalah ketika kamu memperhitungkan segala konsekuensi atau risikonya. Nah, berbeda dengan ketika kamu mengkhawatirkan. Artinya kamu bergerak secara emosional. Ah, bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Jadi ini yang saya katakan tentang mengkhawatirkan, meragukan. Sehingga kamu tidak punya langkah apapun, rencana apapun, dan tidak tahu juga konsekuensi apapun. Oke, jadi ini 3 hal yang membentuk blok mental berhubungan dengan mindset, bisnis, ataupun keuangan. Nah, sekarang bagaimana langkah membuka blok mental tadi dengan meditasi? Saya akan berikan dulu prinsip sederhana langkahnya. Jadi yang pertama adalah sadari, pertanyakan, dan selidiki. Kemudian yang kedua, tulis ulang kebenaran barumu. Kemudian yang ketiga, ucapkan dalam hati dan alami. Lalu kamu mengaplikasikannya seperti yang saya ajarkan, 3 fase meditasi mistik. Dan meditasi tidak harus duduk diam. Kamu hanya membentuk fasenya saja di meditatif dan titik 0. Ketika kamu sudah tenang, sudah rileks, kamu siapkan kertas kosong atau buku, terserah. Kamu buat 3 kolom. Kolom yang pertama adalah nanti untuk menuliskan poin pertama tadi. Keyakinan apa yang selama ini kamu dapatkan dan tertanam semasa kamu kecil. Oke? Jadi tulis nanti apa saja. Kemudian berikutnya, kamu selidiki. Benar nggak apa yang kamu yakini? Kemudian yang setelahnya adalah kamu menulis ulang kebenaran barumu. Dan terakhir nanti ini kamu jadikan mantra yang selalu kamu ulang-ulang dalam batinmu seperti prinsip iklan tadi. Dan kamu mengalami itu terlebih dahulu. Karena alam bawah sadar itu tidak butuh realitas yang nyata secara fisik. Kamu bisa alami hanya dalam mentalmu. Nah, berikutnya saya akan berikan beberapa contoh-contoh yang terkait dengan blok mental rata-rata orang yang dialami ketika dia masih di usia kecilnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh sederhana yang rata-rata kebanyakan orang itu alami waktu dia kecil terkait dengan mindset orang tuanya memandang bisnis atau memandang uang. Contoh pertama, ada orang tua yang mengatakan uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Oke, terserah nanti apa kata yang kamu ingat, kamu tulis ini di kolom pertama. Kemudian kolom kedua adalah tentang bagaimana kamu menyelidiki dan mempertanyakan itu. Apa benar uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Padahal kalau kamu punya uang, kamu bisa melakukan suatu hal yang membuat kamu bahagia. Kamu pengen apa? Tulis saja. Berapa uang yang dibutuhkan? Apa yang terjadi ketika kamu punya uang sebanyak itu? Kamu bisa melakukan banyak hal, bisa memenuhi keinginanmu. Oke, jadi fokusnya di sini adalah tentang kata-kata itu tadi. Kata-kata adalah mantra. Jadi kata yang pertama tadi, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Padahal uang bisa membantu kamu mencapai kebahagiaan. Jadi hanya dengan mengubah kata, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, kemudian diganti, uang membantu saya mencapai kebahagiaan. Oke. Kemudian contoh-contoh lain adalah misalnya seperti ini. Ada orang tua yang mungkin kamu alami semasa kecil, mengatakan hidup hanya sekali, selagi ada nikmati semuanya. Jadi ini kadang membentuk alam bawah sadar, orang kemudian tidak berpikir panjang. Akhirnya dalam situasi bisnis kadang dia mudah ditipu. Karena hanya mengejar suatu hal yang katakanlah untuk ekspansi, membesarkan. Kemudian di sisi yang lain juga, orang menjadi tidak bisa mengumpulkan uang. Karena semua adalah tentang bagaimana menikmati apa yang ada. Oke.
Nah, contoh berikutnya adalah yang sebaliknya dari itu. Contoh sebaliknya adalah ketika orang tuamu selalu menekankan, kalau kamu mendapat uang, orang tuamu juga mengatakan ke dirinya sendiri, yang penting adalah hari tua. Jadi orang tuamu menekankan itu dan mengatakan berulang-ulang. Jadi ini mempengaruhi alam bawah sadarmu. Kemudian juga ada kata-kata semacam orang kaya, itu adalah orang yang beruntung. Jadi mindset di mana orang kaya itu faktor keberuntungan. Nah, hal ini menjadi blok orang yang memandang bahwa segala sesuatunya faktor keberuntungan. Bahwa keberuntungan itu tidak ada kaitannya dengan proses. Padahal semua hanyalah efek dari proses. Begitu mindset orang itu semuanya keberuntungan, dia tidak belajar tentang proses. Nah, kemudian ada juga keluarga yang menekankan tentang kerja keras. Hidup ini adalah penuh kompetisi. Kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Nah, blok mental semacam ini akhirnya membentuk orang itu hanya menjadi level bekerja keras. Dia tidak berpikir di sisi yang lain bahwa ada cara selain bekerja keras, bisa juga menghasilkan uang. Kemudian blok berikutnya adalah ketika ada orang tua yang mengatakan untuk menjadi kaya itu butuh pendidikan yang tinggi. Jadi ini membentuk alam bawah sadarmu karena kamu tidak berpendidikan tinggi, kamu tidak punya peluang atau kesempatan menjadi sama orang yang kaya karena pendidikannya tinggi. Oke ya, jadi ini contoh-contoh sederhana yang umum dialami orang. Nah, nanti kamu coba telusuri sendiri apa yang tertanam semasa kamu kecil. Ini tidak hanya terkait dengan mindset uang, tapi juga mindset tentang hubungan, relasi, tentang jodoh. Juga mindset yang membentuk perilaku hidup sehat. Oke, jadi dalam satu proses ini, kamu melakukan banyak hal yang mungkin bisa mengubah perilakumu, pola pikirmu, keyakinanmu saat ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jadi pada prinsipnya, tadi lingkungan masa kecilmu, 3 hal, apakah keluarga yang katakan primitif, hanya untuk bertahan, ataukah dalam lingkungan keluarga yang penuh ambisi, dan sebaliknya mungkin ada yang di lingkungan yang aman dan nyaman. Semuanya memegang faktor dalam berbagai masalah yang sekarang kamu alami. Jadi bahwa ambisi itu bukan berarti jelek. Kamu bisa mendapatkan masalah hanya karena kamu kurang determinasi, kurang ambisi. Demikian pula sebaliknya ketika orang mengejar ambisi, dia juga mendapatkan banyak masalah. Jadi ini tentang seni, menemukan keseimbangan. Bahwa ketika kamu memilih aman, nyaman pun, pada saatnya pun kamu akan mendapat masalah. Jadi seperti yang selalu saya katakan, jangan hanya belajar meditasi, tapi manfaatkan meditasi untuk membuka blok mentalmu. Kalau video ini dirasa membantu, silakan berikan like, silakan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.